Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Surya Jati, syukur alhamdulillah kembali lagi dengan kami di channel Surya Jati. Dan kali ini kami akan coba untuk menggali suatu informasi, yakni tentang pertapaan Candi Indrogilo. Nah, lokasinya ini berada di daerah Prigen, di lereng Gunung Ringgit, ya, masih di area pegunungan Arjuno. Nah, kurang lebih seperti itu. Mas Hasim sendiri pernah tidak berkunjung ke tempat itu? Sama sekali belum. Belum ya, kamu? Belum juga ya. Sama sekali belum. Konon aja sih ya, tempat itu yang menjadi ramai itu karena pernah dikunjungi oleh Soekarno dan beliau pernah bersemedi di tempat itu. Itu yang membuat Candi Indrogilo atau pertapaan Indrogilo itu menjadi terkenal sampai saat ini. Nah, oleh sebab itu saya pribadi ingin sekali mencoba mengungkap kebenaran itu, apa kira-kira benar hal itu pernah terjadi, dan kira-kira lokasi itu dulu lokasi apa atau lokasi yang bagaimana, ya. Jadi kita akan coba melakukan mediumisasi. Kita undang satu tokoh yang sudah kita kenal bersama. Bagi penonton Surya Jati yang setia menonton kami dari awal mungkin akan tahu sosok yang kami panggil ini. Beliau salah satu penguasa juga di beberapa puncak gunung, yakni di Gunung Welirang. Beliau yang biasa kita sebut dengan Pangeran Sastro. Oke, Mas Hasim siap ya? Oke. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Denny gak ingin membantu komunikasi atau anu Kan? Hah? Tak boleh panas. Ada Oh, boleh topik mas. Selaraskan energi Anda dengan ketuhanan ini. Oke. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Oke, sambil nanti bisa dikeraskan sedikit ya suaranya. Tujuan kami mengundang Anda kali ini
kami ingin mengungkap daripada pertapaan Indragila. Tentunya Anda banyak tahu lah tentang tempat tersebut, dan karena banyak hal-hal yang perlu diluruskan kembali tentunya. Oleh karena itu saya berkesempatan untuk mencoba memberikan kebenaran akan tempat itu, sehingga tidak disalahgunakan ataupun sesuatu yang sudah tidak layak digunakan lagi. Tapi sebelumnya, apa benar ini saya berkomunikasi dengan Pangeran Sastro? Oke, alhamdulillah. Nah, kalau ada cerita bahwasanya Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia ini pernah berkunjung ke sana, apa benar itu? Bukan hanya beliau ya. Oh, Masya Allah. Jadi pemimpin-pemimpin raja-raja Jawa pernah berkunjung ke sana. Kalau Raja Sunda, oh Masya Allah, Raja-Raja Sunda ya. Jadi tempat itu memang sudah berdiri sejak lama. Oke. Tempat itu masih alas ya. Kira-kira dibangun di era siapa itu? Singosari atau sebelumnya? Oh, dibangun di era Singosari ya. Oh, sebelum Singosari sudah ada, Masya Allah. Termasuk Prabu Brawijaya juga, Prabu Joyoboyo juga pernah ke sana. Raja Kediri. Nah, Masya Allah, berarti cukup menjadi tempat yang cukup punya historis yang tinggi ya. Lantas tempat apa sih itu sebenarnya? Pertapaan atau bagaimana? Oh, tempat raja-raja untuk mencari wahyu ya. Iya. Termasuk Insinyur Soekarno konon katanya mendapatkan wahyu di tempat itu. Masya Allah. Apa juga hasil dari petunjuk dari Romo Anda? Salah satunya ya. Dan Anda sebenarnya pernah menyampaikan tempat situ memang gerbang gaib menuju ke keraton Romo Anda ya. Oke, Masya Allah. Tapi sekarang di sana apa benar banyak orang meminta-minta? Artinya ada hajat-hajat yang bersifat duniawi lah. Banyak sekali saat ini ya. Masya Allah. Padahal tidak pada tempatnya ya. Betul. Oke. Iya, saya pribadi ingin berkunjung ke sana sebenarnya, tapi berhubung saya punya beberapa kesibukan ya, sementara saya tunda. Insya Allah mungkin 1 bulanan ini saya akan coba berkunjung ke Indragila. Dan ada satu hal lagi yang saya ketahui, bahwasanya waktu ada sosok yang menyerupa atau yang menyerupa dengan Romo Anda, ternyata itu bukan Romo Anda ya, itu utusan saja ya.
tapi energinya juga hampir sama ya. Masya Allah. Kemudian kalau di sana ada tidak di Trogilo itu sosok-sosok jin yang berusaha untuk menyesatkan para orang-orang yang datang ke sana? Sudah tidak seperti dulu lagi. Sampai juga digunakan oleh para resi, para tokoh spiritual. Hanya beberapa ya, tapi yang lebih utama para raja-raja tersebut ya. Masya Allah. Di sana kan ada beberapa bangunan-bangunan. Kalau sekarang mungkin di sana ada yang dinamakan Candi Satrio Panggung, Minto Logo, Jalan Serenggi, Mundi Sari, apa itu nama-nama dari dulu itu, atau ada perubahan nama? Oh, semua itu masih baru ya. Apa benar raja-raja itu dulu duduk di batu yang mirip kursi itu? Oh, ada beberapa yang duduk di situ ya. Kalau titik utamanya itu di mana? Duduknya beliau itu, para raja itu. Yang paling atas itu ya, candi yang paling atas. Dari situ kan tempatnya dingin, kemudian apa dulu itu tempatnya agak tertutup, ada bangunan yang menutupi atau memang terbuka seperti itu? Oh, dulunya tertutup ya, ada sebuah bangunan atau mungkin ditutupi kayu-kayu. Karena saya pribadi secara logika, wah tidak mungkin seorang melakukan semedi atau bertapa dengan kondisi sedingin itu. Anda kalau ke Sanggar ini baru pertama kali ini ya. Ya, selamat datang di Sanggar kami. Ini ada yang unik dan menarik nih. Dari penggalian informasi yang saya dapatkan, ternyata antara candi-candi di Gajah Mungkur dan di daerah Gunung Bekal itu berbeda masa pembuatannya ya. Kalau yang lebih tua itu yang mana? Apa yang di Gajah Mungkur itu? Yang saat ini kami sebut Gajah Mungkur itu? Oh bukan, yang mana yang lebih tua? Apa ada lagi yang lebih tua dari lokasi itu? Ada di mana itu? Oh, tetapi sudah hilang ya. Di arah mana? Dari Gunung Penanggungan itu ke arah barat, selatan atau timur? Oh, ke arah timur. Berarti kalau sekarang ini mungkin ada daerah yang disebut Kunjoro Besi. Kurang lebih di atasnya situ ya. Masya Allah, memang di itu banyak candi-candi yang sudah tidak utuh lagi. Masya Allah, ini tentu informasi yang sangat penting sekali untuk saya. Alhamdulillah. Bagaimana? Oh, Anda dulu dari sana juga ya. Pernah tidak Anda mengikuti seseorang itu dulunya? Oh, tidak pernah ya. Anda hanya menjadi seorang pertapa. Insya Allah. Termasuk romo Anda sendiri juga dulunya tidak pernah mengikuti manusia. Ya, tapi kan ada beberapa dari tokoh-tokoh yang
mengikuti seperti mengikuti Joyoboyo, mengikuti siapa raja siapa. Hanya beberapa saja ya, Masya Allah. Tapi kemarin saya pernah mendengar Anda menyebutkan bahwa tempat itu dulunya bukan Indragilo, tapi Indramaji. Oh benar, Indramaji ya. Asal dulu namanya ya. Indramaji. Apa artinya itu sebenarnya? Tidak ada, hanya sebutan saja ya. Oh ada, apa itu? Boleh kami tahu? Oh sebuah rahasia, Indramaji. Oh seperti itu. Oke ya, oke. Kalau memang seperti itu lebih baik jangan diungkap atau jangan cukup beberapa orang saja yang tahu. Saya pun sedikit tahu itu. Tentu kuncinya ada di dalam diri manusia itu sendiri. Oke, alhamdulillah. Wah, itu pesan yang sangat bagus sekali untuk kami, dan sudah saya sampaikan untuk saudara-saudara kami yang semuslim dan juga ke para penonton setelah Suri Jati. Alhamdulillah, wasyukurillah. Ini karena sudah menjelang subuh, saya ucapkan terima kasih ya, Pangeran sudah mau hadir ke sini. Oke, mungkin itu saja dari kami. Pangeran silakan untuk mengeluarkan keluar dari raga yang ada rasuk ini, dan untuk sedikit menutup lubang di anak ini agar tidak ada sosok lain yang masuk dulu. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Bismillah. Oke, bismillah. Oke, kok enak nih energinya, oh enak ini. Pas ini kok enak mas? Oh enak ya energinya. Oke, tenang, normal ya. Bismillah. Nggak mau kaki dulu lah yang gimana. Mau paling netronnya mawon sih nopo. Keju, paling netronnya mawon keju. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gue salah satu tokoh tua. Harus melewati kamera. Aduh, iya. Ada gitu. Maju-maju mana? Ada nih ya. Oh, jus ya. Ini karena menjelang subuh ini kita percepat. Ini mantap sekali, energinya enak di tubuh ya. Dingin mas. Dingin ya. Ini tadi Jus waktu masuk ini wow, awal kali masuk tuh kayak angin. Kayak angin. Giles-giles. Di tubuh enak ini rasanya ini. Enak ya. Enteng. Nah, ini energinya besar malah energinya beliau itu. Enteng. Saya pribadi sudah beberapa kali komunikasi dengan Pangeran Sastro ini. Gagah. Oh. Karena memang dia pangeran mas. Suatu saat mungkin akan menduduki atau menggantikan tahta romonya. Ada Khadijah tuh mas kamu. Oke. Dan tadi pintu-pintu di lubang-lubang di samanya ditutup sama beliau agar tidak ada lain waktu, tidak bisa dimasuki secara lain. Oke, bagaimana sosoknya, bagaimana yang dilihat tadi dan dirasakan? Gagah sih. Gagah. Terus pakaiannya bagaimana? Tinggi. Bisa. Pakaiannya itu kayak apa? Kayak kemben, kok kayak kebayang bener, tapi dibentuk
bentuknya pakai ikat pinggang gitu, emas itu. emas, ikat pinggang kuning emas. Ya ada selendangnya. Cuman tadi yang dipakai itu selendangnya warna kuning. Kuning, nah, kuning tak itu, apa itu? Kuning cerah ya. Kuning cerah. Terus dia nggak pakai baju ya? Nggak pakai baju, nggak pakai baju. Terus di sininya itu kayak ada perhiasan, kayak ada perhiasan emas. Di samping. Ini ada di kupingnya ini juga ada Ya, di di kuping kuping sini ada perhiasan orang-orang keraton, orang-orang raja dulu. banyak, saya lihat tuh banyak. Salah satunya itu banyak yang udah gak ingat, cuman yang saya ingat itu ada sebuah gerbang. Gerbang itu kayak gapura, ujungnya lincip ini. Dan dalamnya itu sangat gak jauh. Nah, di sebelah samping kanan kirinya itu kayak kobaran api merah. Oke. Dan itu pun nggak, gerbang itu nggak begitu lebar. Ini kalau gerbang kan pintunya lebar gitu. Itu Seperti lorong ya, kayak lorong. lorong. Saya lihat ke dalam itu nggak kelihatan, cuman kayak hitam gitu. Cuman di pinggirannya nggak itu nggak tahu saya aura atau apa, pokok merah kayak kobaran api gitu. Kemudian ada tidak sosok-sosok lain yang dilihat perujukan lain? Ada, Mas. Nggak tahu sosoknya itu kayak tinggi deh, tinggi besar. Cuman saya nggak melihatnya, nggak jelas. Kayak remang gitu, kayak ngeblur gitu. Ya. Tapi waktu saya komunikasi dengan itu, suara saya dengar nggak? Kedengaran ya? Nggak dengar ya? Jadi saya sempat mimpi itu ya, apa gambaran-gambaran. Hanya segelas seret. Bahkan tadi ada apa ya, sebuah pusaka itu, tapi nggak tahu dia pusaka keris apa tombak. Cuma saya lihat itu cuma cahayanya aja, Apa warna? putih kebiruan dia. Kebiruan. Ya. Tapi nggak tahu wujudnya itu wujud tombak atau pusaka keris, itu nggak kelihatan cahaya. Itu yang terakhir itu. Iya, yang terakhir itu tadi. Itu dulu pusaka dari Pangeran Sastro dititipkan kepada saya sebagai bentuk perkenalan. Sebagai bentuk perkenalan, dari saya terima. Dulu warnanya itu merah, Mas, warnanya merah. Terus karena saya pegang itu, jadi warnanya berubah jadi putih itu. Mungkin suatu saat beliau mau mengungkap itu kemungkinan, atau ingin bercerita lebih banyak kalau di tempat beliau. Oke, apalagi mungkin yang dilihat lagi, raja-raja atau apa, Banyak sih, Mas. Cuman presiden atau kelas termasuk itu siapa itu namanya, Pak Soekarno. Pak Soekarno juga lihat ya, lihat, tapi juga gitu sekilas. sekilas. Karena memang tadi energinya besar kan, dia masuk cukup dalam juga sampai tapi masuknya tadi energinya cuma sekitar 50% saja, Mas, tidak penuh ya. Cuman itu pun sudah luar biasa, efeknya di tubuh juga sangat enak ya. Beliau ini salah satu tokoh yang cukup kuat juga, disegani juga di kalangan para tokoh-tokoh, apalagi di daerah Pasuruan, Mojokerto, daerah Singosari, Kediri. Ini tokoh yang cukup dihormati. Karena tadi sebelum energi itu masuk kan udah terasa Hasil angin ya. Energinya dingin ya. Memang dari dulu beliau ini menjadi seorang resi atau betapa.
seperti itu tadi. Oke, mungkin ya, itu saja dari kami ya, kami akhiri karena kita berbenturan atau bersamaan dengan menjelang adzan subuh ya, dan semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Sangat seru sekali bagi saya, banyak wawasan yang yang historis yang luar biasa, terutama tentang tempat Hilo ini. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.